Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara cepat mendapatkan LOA jurnal atau Letter of Acceptance. Silakan ditonton video ini dari awal sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan kalau misalnya ada pertanyaan nanti dituliskan saja di kolom komentar, akan saya jawab satu persatu. Ataupun kalau misalnya ada request tutorial lainnya akan saya buatkan dengan video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan supaya teman-teman dalam melakukan publikasi artikel jurnal mendapatkan LOA dengan cepat. Yang pertama, pilihlah jurnal yang tepat. Nah, teman-teman harus memilih jurnal tentunya yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman sekalian. Gunakan database seperti Scopus, Web of Science, DOAJ, atau Google Scholar untuk mencari jurnal yang relevan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin publikasi di jurnal yang terakreditasi, maka silahkan cari jurnal tersebut di SINTA atau Science and Technology Index. Kemudian yang kedua adalah periksa fokus dan skop jurnal untuk memastikan bahwa artikel yang teman-teman tulis itu sudah sesuai dengan fokus dan skop jurnal dan fokus dan skop tulisan teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus memilih, pilih jurnal dengan proses review cepat atau biasa yang disebut dengan fast track atau review, fast track review atau rapid publication. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang menyediakan fast track ini berpotensi menghasilkan LOA yang lebih cepat. Nah, memang kita perlu komunikasi dengan pengelola jurnal. Teman-teman bisa chat editornya sebelum submit untuk mendapatkan informasi tersebut, atau teman-teman cari saja informasinya di jurnalnya. Dan selanjutnya ini tidak kalah penting, teman-teman harus menghindari jurnal predator. Nah, misalnya meminta biaya tinggi tanpa ada proses review yang jelas. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman tentunya harus mempersiapkan manuskrip dengan baik. Nah, yang pertama, ikuti template dan gaya penulisan jurnal yang teman-teman pilih atau lihat di bagian author guidelines. Nah, author guidelines ini ada di bagian website jurnal. Kenapa teman-teman harus mengikuti template jurnal? Karena bagi jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu biasanya mereka mengutamakan template. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan submit di jurnal yang sudah terakreditasi, penilaian pertama mereka itu adalah kesesuaian template. Mereka belum melihat substansi atau isi artikel kita. Jadi kalau tulisan kita tidak sesuai dengan template jurnalnya mereka, artikel yang kita submit bisa langsung di-reject. Jadi template ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian pastikan artikel memiliki kebaharuan atau novelty yang jelas dan sesuai dengan tren penelitian terkini. Selanjutnya gunakan referensi terbaru 5 tahun terakhir dari jurnal bereputasi. Jadi teman-teman harus pastikan semua kutipan-kutipan atau referensi yang teman-teman gunakan itu 5 tahun terakhir ya, yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Dan periksa tata bahasa dan format dengan Grammarly atau bantuan editor profesional. Nah, ini penting. Kalau ini teman-teman sudah perhatikan semua, berpotensi diterima dengan cepat dan memperoleh LOA cepat dari jurnalnya. Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga, gunakan strategi pengiriman yang efektif. Teman-teman boleh mencoba mengirim artikel yang dibuat ke beberapa jurnal sekaligus, tapi dalam tanda petik tidak melanggar etika pengiriman ganda. Nah, ini untuk mempercepat kemungkinan penerimaan. Tanpa melanggar etika pengiriman ganda maksudnya gimana? Misalnya teman-teman mengirim satu artikel ke 3 jurnal, dan kalau misalnya sudah ada salah satu jurnal yang siap menerima artikel teman-teman, maka 2 yang lainnya itu segera diinformasikan ke editornya untuk ditarik. Tujuannya apa? Untuk menekan kemungkinan akan terjadinya double publikasi. Walaupun semestinya tidak ada jurnal yang langsung menerbitkan artikel tersebut tanpa melalui proses peer review. Tapi untuk berjaga-jaga ya teman-teman harus menghubungi mereka untuk menarik atau men-take down atau disampaikan bahwa artikel teman-teman tidak dilanjutkan karena sudah diterima di jurnal yang lain. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya teman-teman harus menulis artikel yang menarik, tentunya untuk meyakinkan editor bahwa artikelnya teman-teman itu layak untuk diterbitkan. Dan pastikan juga semua dokumen pendukung lengkap seperti surat pernyataan etika, hak cipta, dan sebagainya. Tapi biasanya ini sudah include di dalam sistem. Karena ketika kita submit artikel,
di jurnal, apalagi yang OJS 3, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan etika, hak cipta dan sebagainya itu sudah ada. Nah, ini penting ya. Teman-teman tinggal pastikan saja dari segi indeks similarity-nya itu di bawah 25%. Ya, teman-teman bisa cek menggunakan item ticket, bisa juga menggunakan Turnitin dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah respon cepat terhadap reviewer ya. Nah, jika menerima revisi, segera lakukan perbaikan dan kirim kembali dalam waktu yang singkat. Nah, teman-teman harus responsif. Jadi email yang digunakan haruslah email yang aktif. Sehingga kalau terjadi proses interaksi antara reviewer, editor dengan penulis, teman-teman harus gercep. Ketika revisi masuk hari itu ya segera dibuka, segera direvisi dan segera diperbaiki dan segera diupload di sistem supaya prosesnya bisa lebih cepat. Nah, teman-teman harus menjawab setiap komentar reviewer dengan jelas, sopan, dan profesional. Ini penting juga. Kalau misalnya ternyata artikel yang teman-teman submit itu ditolak, maka segera revisi dan kirim ke jurnal lain tanpa menunggu terlalu lama. Kemudian yang kelima adalah pertimbangkan jurnal open access. Nah, jurnal open access ini biasanya memiliki proses review yang lebih cepat jika dibandingkan dengan yang berbayar namun secara tertutup. Ini banyak bisa teman-teman, apalagi kalau jurnal internasional ini bisa kita filter. Namun pastikan jurnal tersebut bereputasi baik dan tidak termasuk jurnal predator. Nah, biasanya jurnal predator itu kita belum ngapa-ngapain sudah minta bayaran, atau kita bayar langsung diterbitkan, tidak ada proses peer review. Nah, itu perlu teman-teman hindari. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di bagian kolom komentar. Dan saya berterima kasih kalau teman-teman berkenan like, komen. Silakan saja komen teman-teman. Kalau ada requestan tutorial lainnya, akan saya jawab dengan video. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.